1. Dalam konteks penatausahaan uang pihak ketiga pada Balai Harta Peninggalan, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2024, penatausahaan tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam penatausahaan uang pihak ketiga? A. Pengelolaan uang pihak ketiga dilakukan tanpa perlu mempertimbangkan kepentingan pihak yang bersangkutan. B. Pengelolaan uang pihak ketiga harus dilakukan dengan memastikan dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi. C. Pengelolaan uang pihak ketiga dilakukan dengan cara yang transparan dan mempertimbangkan semua kepentingan pihak terkait. D. Pengelolaan uang pihak ketiga dilakukan tanpa perlu melakukan pembukuan yang jelas. Pengelolaan uang pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan prinsip efisiensi biaya untuk kepentingan negara. Prinsip kehati-hatian dalam penatausahaan uang pihak ketiga mengutamakan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait, agar dana tersebut tidak disalahgunakan dan dikelola dengan penuh tanggung jawab. Transparansi dan pertimbangan yang cermat terhadap kepentingan pihak-pihak terkait adalah aspek utama dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana tersebut. 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam hal seorang debitor mengajukan permohonan kepailitan, apa yang harus dilakukan oleh pengadilan setelah menerima permohonan tersebut? A. Pengadilan langsung memberikan keputusan tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. B. Pengadilan wajib terlebih dahulu memeriksa syarat kepailitan dan keberadaan harta debitor. C. Pengadilan hanya memutuskan berdasarkan kesaksian dari pihak kreditur. D. Pengadilan mengabaikan laporan pihak ketiga mengenai keberadaan harta debitor. Pengadilan meminta persetujuan dari debitor untuk memulai proses kepailitan. Setelah menerima permohonan kepailitan, pengadilan tidak serta-merta memberikan keputusan, melainkan wajib memeriksa terlebih dahulu syarat-syarat kepailitan, termasuk keberadaan harta debitor, untuk memastikan bahwa permohonan tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pemeriksaan ini penting untuk menentukan apakah debitor benar-benar dalam keadaan pailit dan layak untuk diproses lebih lanjut. 3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila terjadi perbedaan harta benda yang disebabkan oleh perkawinan, bagaimana harta bersama diperlakukan dalam hal perceraian? A. Harta bersama tetap menjadi milik salah satu pihak yang lebih kaya. B. Harta bersama dibagi secara merata antara kedua belah pihak tanpa mempertimbangkan kontribusi masing-masing. C. Harta bersama dibagi berdasarkan keputusan pengadilan, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam perkawinan. D. Harta bersama dibagikan berdasarkan keputusan dari mediator keluarga. Harta bersama tetap menjadi milik pasangan yang memiliki nama dalam akta perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal perceraian, harta bersama dibagi oleh pengadilan dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, baik secara finansial maupun non-finansial selama perkawinan. Ini berarti pembagian harta bersama tidak dilakukan secara otomatis merata, melainkan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. 4. Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2013 tentang permohonan izin pelaksanaan penjualan harta kekayaan yang pemiliknya tidak hadir, jika seorang kurator hendak menjual harta warisan yang tidak terurus, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? A. Kurator dapat langsung menjual harta tersebut tanpa izin karena harta tersebut tidak terurus. B. Kurator harus mengajukan izin terlebih dahulu ke pengadilan untuk menjual harta tersebut. C. Kurator hanya perlu melaporkan kepada pihak keluarga pemilik harta sebelum penjualan. Kurator dapat menjual harta tersebut dengan pertimbangan harga pasar yang berlaku. Kurator dapat menjual harta tersebut jika sudah ada tanda tangan dari pihak yang tidak hadir.
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2013, jika seorang kurator hendak menjual harta kekayaan yang pemiliknya tidak hadir atau tidak dapat ditemukan, kurator harus mengajukan izin terlebih dahulu ke pengadilan sebelum melakukan penjualan. Ini untuk memastikan bahwa proses penjualan harta tersebut sah secara hukum dan tidak merugikan pihak-pihak terkait. 5. Dalam hal balai harta peninggalan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021, yang berfungsi untuk menjaga dan mengelola harta peninggalan yang tidak terurus, siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pelaksanaan penjualan harta tersebut? A. Pengadilan bertanggung jawab sepenuhnya tanpa melibatkan pihak lain. B. Hanya balai harta peninggalan yang bertanggung jawab dan dapat melakukan penjualan tanpa pengawasan. C. Kurator bertanggung jawab penuh dalam pengawasan dan pelaksanaan penjualan harta peninggalan. D. Balai harta peninggalan dan pihak pengadilan bekerja sama dalam pengawasan dan penjualan harta peninggalan. E. Penjual harta peninggalan dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki bukti kepemilikan. Dalam konteks balai harta peninggalan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021, pengawasan dan pelaksanaan penjualan harta peninggalan yang tidak terurus dilakukan melalui kerjasama antara balai harta peninggalan dan pihak pengadilan. Pengadilan bertugas untuk memberikan pengawasan serta memastikan bahwa proses penjualan dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Balai harta peninggalan, sebagai lembaga yang ditunjuk, bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan administratif terkait harta peninggalan tersebut.